Selamat pagi. Pagi, Pak. Oh, Pagi, Pak. berarti mic saya oke, suaranya oke. Bentar, saya lihat dulu. Baru 13 orang. Nah, baik, kita mulai saja ya. Tidak apa-apa sambil menunggu. Nanti ada teman-teman mahasiswa lain yang belum hadir. Mungkin masih dalam proses karena biasanya kalau di ladang harus butuh perjuangan. Assalamualaikum, Pak. Ya, Alhamdulillah akhirnya bisa masuk. ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi ya kan di kesempatan hari ini di minggu yang cerah apa mendung ini. Saya di ladang 3 sekarang di tempatnya Ibu Asrida. Jadi kita hari ini mungkin pertemuan terakhir di semester ini, pertemuan ke-8. Jadi mungkin setelah beberapa minggu kita lewati, ini adalah pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-8. Artinya pembelajaran di semester ini mungkin akan berakhir dan Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas silakan, masih boleh, nanti silakan dikerjakan dan dikirimkan ke saya karena mungkin mulai hari Senin besok saya akan input nilai Bapak Ibu ke LMS UT. Jadi seperti itu. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti apa yang akan saya ajarkan, kita diskusikan bersama, ya kan, memberikan manfaat untuk kita semua. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Hari ini yang hadir baru 11 orang, berarti ada 4 orang yang belum. Oke, saya mulai ya. Hari ini pertemuan terakhir saya akan membahas tentang mana tadi? Tentang modul 7 dan modul 8. Nah, ini mereka sangat berhubungan. Makanya kemarin saya memutuskan untuk biar saya saja nanti yang presentasi, teman-teman yang lain tinggal menyesuaikan saja. Nah, jadi di modul 7 dan modul 8 nanti akan membahas tentang komputer dan pemanfaatannya. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Masuk ke materi komputer, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu komputer itu apa, ya kan? Nah, jadi definisi komputer ini saya ambil dari buku UT, ya kan, dari modulnya didefinisikan sebagai alat elektronik yang bekerja secara sistematis
dan cermat untuk mengolah berbagai macam data seperti angka, suara, gambar, ya kan, bahkan gambar yang bergerak pun bisa. Nah, jadi komputer memang suatu alat. Nah, ini kalau dari perkembangannya sudah sangat lama sekali, dari dulu tahun berapa ya, saya kok lupa itu. Berkembang dulu komputer itu enggak seperti sekarang bentuknya. Dia besar macam mesin fotokopi itu, kalau Bapak Ibu tahu, ya kan. Nah, besar, terus dikembangkan lagi, ya kan. Nah, akhirnya bisa seperti yang kita pakai, ya, pada akhirnya jadi seperti laptop, ya kan, atau mungkin PC komputer yang di kantor-kantor yang tidak bisa dibawa. Nah, jadi kalau di dalam bentuknya, ya kan, komputer itu ada dua. Yang pertama PC, itu yang biasanya hanya di kantor atau di ruangan saja, tidak bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah laptop itu tadi, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, fungsi dan tujuannya sama, ya kan. Nah, untuk mengolah angka, suara, gambar, grafik, ya kan, video dan lain-lain. Tetapi mereka ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, mungkin kalau untuk yang laptop, ya kan, nah, dia lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana, ya kan, tidak ribet. Nah, kalau yang komputer PC, ya, dia biasanya untuk bekerja yang dalam waktu yang lama. Karena apa, kalau PC kan dia pakai listrik, ya kan. Nah, kalau yang laptop hanya pakai baterai dan kekuatannya kan tidak bertahan lama, kecuali kita pakai listrik juga. Dalam komputer, ya kan, itu terbagi menjadi dua. Ada namanya hardware dan ada namanya software. Hardware itu ya yang bisa kita pegang, kita rasakan, contohnya keyboard, mouse, terus monitor, ya kan. Nah, terus seperangkat CPU kalau di dalam komputer kotak itu biasanya, kalau di PC. Kalau di dalam laptop ya mungkin CPU-nya di dalam, ada namanya RAM, dan lain-lain di dalamnya banyak. Kita tidak akan membahas ke sana, tapi kita akan fokus kepada softwarenya. Nah, di dalam komputer, ya kan, nah, dia itu bisa kita gunakan, kita pakai, ya kan, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada namanya software yang membantu kita. Nah, softwarenya apa? Nah, yaitu pokoknya yang kita lihat di dalam layar. Nah, software itu perangkat lunak, kalau hardware itu namanya perangkat keras. Nah, bedanya adalah kalau hardware itu alatnya yang bisa dipegang, dirasakan, ya kan, disentuh. Tapi kalau software itu yang di dalamnya, yang mengisi atau programnya apa. Nah, di dalam komputer, ya kan, banyak software yang bisa kita masukkan. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu tentang Microsoft Office. Ini sesuai dengan modul yang ada di UTA. Kenapa kok kita membahas tentang Microsoft Office? Karena kita sebagai guru, ya kan, wajib dan harus untuk bisa menggunakan ini. Dan tidak hanya sebagai guru sih, kalau mungkin kerja di perusahaan atau di kantor-kantor, di bank atau di instansi pemerintah, ya kan. Nah, pasti ada prasyarat, bisa Microsoft Office, pasti begitu. Nah, selain Microsoft Office, kadang ada tambahan kalau di perusahaan, bisa desain grafis, ya kan, bisa edit video, ya kan, menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, biasanya begitu. Karena apa? Tuntutan dan kebutuhan di setiap pekerjaan itu kan beda-beda. Kalau misalnya guru itu yang penting bisa Microsoft Word buat ngetik, Microsoft PowerPoint buat presentasi, Microsoft Excel buat mengolah nilai, itu sudah cukup, ya kan. Ditambah satu, kemampuan untuk bisa internet, ya kan, menggunakan browser. Nah, itu mungkin sudah cukup lah, artinya tinggal pengembangan ke yang lain. Tetapi kalau kerja di swasta misalnya, suatu di perusahaan begitu. Nah, perusahaan itu biasanya menuntut biar kita punya karyawan yang multi skill. Nah, dia tidak hanya sekedar menguasai satu kemampuan saja, satu keterampilan. Tetapi kalau wajibnya kan tadi hanya Word, Excel, mungkin PowerPoint, internet, ya kan.
Tapi kalau ada kemampuan yang lain, ya kan, yang lebih, perusahaan pasti akan lebih senang. Contohnya menggunakan Corel Draw untuk menggambar, ya kan, menggunakan AutoCAD atau SketchUp untuk desain rumah-rumahan, ya kan, bangunan dan lain-lain, atau menggunakan program-program untuk membuat programmer kayak gitu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing. Nah, kalau bicara software, ya kan, atau perangkat lunak, nah, ini banyak sekali. Dan kalau Bapak Ibu mau cari, ya kan, nah, software itu ya alat yang kita pakai untuk, misalnya kalau biasanya di handphone, ya saya dibahas di handphone dulu. Kalau kita cari di Play Store, ya kan, nah itu banyak di situ. Itulah yang disebut dengan software atau perangkat lunak. Kalau di komputer juga sama, ada namanya kadang untuk putar musik, ada yang Windows Media Player, ada Winamp, ya kan. Nah, terus Windows Media Player klasik dan lain sebagainya, VLC, ya, dan lain-lain. Nah, untuk misalnya edit gambar atau edit video, kemarin Pak Mursalin tanya, ada Filmora, ada edit Premiere Pro, ada Sony Vegas, dan lain-lain. Kalau untuk misalnya desain bangunan atau rumah, ada namanya SketchUp, ada namanya AutoCAD, ya kan, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu bisa baca dan cari sendiri. Karena kalau kita membahas tentang itu tidak cukup 1 hari, karena saking banyaknya dan saking luasnya materi tentang software itu. Nah, untuk hari ini, ya kan, kita akan fokuskan terhadap Microsoft Office. Usahanya diharapkan, ya kan, semua mahasiswa UT, ya kan, terutama ya Bapak Ibu, ya kan, yang sudah menjadi guru, wajib minimal menguasai Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan bisa untuk internet atau browsing. Nah, kalau internet kan pakai apa, Pak? Banyak. Bapak Ibu tinggal cari saja di Google, misalnya software browsing atau software untuk internet, atau di handphone misalnya software untuk internet, ada namanya Google Chrome, ada namanya Mozilla, ada namanya UC, ada namanya Internet Explorer, dan lain-lain. Seiring berkembangnya waktu, software-software atau pengembang atau perusahaan perangkat lunak, mereka saling berlomba-lomba untuk menciptakan software-software yang canggih. Nah, saya kasih contoh. Dulu, waktu saya belajar komputer itu waktu SMP, kelas 1 kalau nggak salah. Microsoft PowerPoint itu ya biasa saja. Tampilannya tidak seperti sekarang ini yang banyak menu, ya kan. Nah, dulu itu hanya bisa untuk membuat presentasi. Tetapi sekarang Microsoft PowerPoint itu lebih canggih lagi. Nah, presentasi yang kita buat bisa disimpan atau diekspor ke dalam bentuk video. Nah, itu contoh perkembangan perangkat lunak atau software yang dari hari ke hari, ya kan, mereka semakin berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi mutakhir atau terbarukan, ya kan, yang saling menyempurnakan. Makanya kadang kalau kita download atau cari software atau program tertentu, kan, nah itu ada, nah misalnya Microsoft Office 2000, tahun 2000, artinya dia dikeluarkan di tahun 2000, terus ada lagi 2003, terus ada lagi nanti berkembang lagi di 2007, terus ada lagi namanya Microsoft Office. Nah, sekarang yang terbaru mungkin sudah sampai 2016 apa 2020 malah. Saya tidak update kalau yang terbaru. Nah, kalau ditanya, Pak, bagusan yang mana, ya kan? Nah, semuanya bagus. Tapi yang paling bagus itu yang kita kuasai. Kalau ditanya fitur, jelas yang terbaru itu fiturnya lebih lengkap. Tetapi mana yang kita kuasai, ya kan? Nah, itulah yang terbaik.
Karena apa? Percuma kita punya alat tempur ya kan, senjatanya bagus, tapi kita tidak tahu, kita pandainya bawa parang ya kan, tetapi dikasih senjata tank. Nah, jadi bukan membantu kita, tapi malah merepotkan kita. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya mau izin minum dulu batuk. Silakan, Pak. Silakan Pak, silakan. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi di dalam Microsoft Office itu ada banyak. Sebenarnya tidak hanya ini, ada yang update lagi. Tapi kita akan membahas tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, yang pertama yaitu tentang Microsoft Word. Nah, di dalam Microsoft Word merupakan software yang digunakan untuk khusus untuk pengetikan atau mengolah angka dan mengolah huruf atau pengetikan. Jadi kalau kita mau mengetik, ya kan, sebenarnya bisa pakai Microsoft Excel atau PowerPoint. Tetapi lebih nyaman lagi ya kan kalau mengolah huruf ya kan, untuk ngetik atau nyunting atau membuat layout ya kan, misalnya kita membuat buku, majalah. Nah, itu lebih enak menggunakan Microsoft Word. Nah, ada lagi namanya Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel ya kan, itu program juga dari Microsoft Office. Tapi dia lebih fokus untuk mengolah angka. Jadi misalnya menghitung nilai anak. Pak, saya mau menghitung nilai anak, ya kan, hasil ujiannya. Kita pakai Microsoft Word bisa nggak? Bisa. Tapi susah. Karena apa? Kalau Word kan khusus untuk angka, untuk huruf. Jadi buat surat, buat undangan, ngetik buku, ya kan, laporan, dan lain-lain. Itu pakainya Microsoft Word. Tapi kalau untuk angka, pakainya Excel. Karena di dalam Excel itu ada namanya rumus. Misalnya, nah, jadi ada rumus-rumusnya. Kalau di dalam Excel ada namanya baris dan kolom. Bentar ya, keluar lagi. So, saya lanjutkan lagi.
Nah, jadi untuk Microsoft Excel ya kan, dia dikhususkan untuk mengolah angka karena di dalamnya ada baris dan kolom. Ibu bisa nanti cek di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing. Karena kalau di Microsoft Excel itu sangat memudahkan sekali ya kan, dalam menghitung angka. Nah, misalnya kita sudah buat, saya kasih contoh aja. Bentar, saya bukakan dulu. Saya agak batuk-batuk gara-gara kena AC ini. Ini sekolahnya ladang 3 bagus. Sebentar, saya perlihatkan dulu. Masih loading. Nah, ini sudah kelihatan belum? Halo? Sudah Pak, Sudah. sudah. Nah, ini kita praktek langsung saja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel itu seperti ini, sama lah dengan Microsoft Word itu hampir mirip-mirip dia. Cuma bedanya, kalau di Microsoft Word kan dia hanya putih saja. Kalau di Microsoft Excel, dia namanya ini, baris dan kolom. Baris 1, kolom berapa, A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, enaknya di Microsoft Excel itu, kita akan sangat cepat sekali jika kita mau mengolah angka. Nah, contohnya begini, misalnya saya akan membuat tabel penilaian, ya kan, nama, ulangan 1, ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3. Saya yakin Bapak dan Ibu ya sudah lancar lah kalau cuma pakai Microsoft Excel begini ya. Kita pakai menu ini. Jadi antar kolom ini kan berarti dia di baris 3 kolom A baris ketiga ya kan. Nah, itu bisa digabungkan dengan yang di bawahnya atau di kanan kirinya. Tinggal kita drag aja. Drag itu diklik, terus ditahan, terus ditarik ke kiri boleh, ke atas, ke kanan, ke bawah. Tinggal tujuannya. Nah, terus kita satukan begini. Pakai merger and center. Nah, ini. Terus kita tengahin pakai ini. Nah, untuk nama pun juga sama. Gimana tadi? Di sini ya. Nah, kalau nama kan dia agak besar, biasanya agak panjang. Nah, kita buat agak besar. Nah, ini. Terus ulangan harian. Nah, kita samakan, di sini tulis rata-rata. Nah, misalnya begini. Nah, terus kita saya ada 13. Nah, biar lebih cepat. Kalau di Microsoft Excel kan harus di Microsoft Word kan ditulis satu-satu ya kan. Kalau di Microsoft Excel bisa lebih cepat. Caranya ini. Pointer mouse saya ini yang tanda plus ini ya. Taruh di pojok sendiri. Pojok bawah kanan. Nah, sampai berubah bentuk. Dia kan asalnya putih. Jadi tanda plus kecil di pojok kanan bawah warna hitam. Nah, di drag sampai misalnya murid saya 15 ya kan, nah berarti 15. Nah, terus namanya misalnya ini Dharmawati begitu, nomor 2 dan lain-lain. Nah, terus kita buat kolom.
kita mau buat kolom. Nah, caranya, nah, saya yakin Bapak dan Ibu ya mungkin sudah lancar lah. Nah, ini hanya kita sharing aja, biar nanti ada pertanyaan. Nah, silakan tanya ke saya. Nah, ini begini. Terus kita kasih tabel. Pilih yang Albodri. Nah, kita buat bullet. Nah, terus kita turunin. Nah, misalnya kita ganti warna menjadi warna biru. Nah, begini. Nah, misalnya ini saya asal aja. Nah, enaknya itu gini. Misalnya ini nomor 1, Darmawati dapat nilai 86. Ulangan kedua 90 misalnya. Dapat 85. Terus nah, yang ketiga saya 90. Ini 70. Nah, misalnya begini. Nah, ini kan sudah ada 3 ya kan. Nah, biar lebih enak menghitung rata-ratanya, kita bisa pakai rumus yang banyak. Nah, misalnya begini, kita kalau apa namanya di Microsoft Word kan tidak bisa, kita harus hitung satu-satu pakai kalkulator. 86 ditambah 87 ditambah 90 dibagi 3. Nah, itu akan membutuhkan banyak waktu. Nah, hanya untuk menghitung angka begitu. Tapi dengan kita menggunakan Microsoft Excel ya kan. Nah, pekerjaan yang seharusnya mungkin butuh waktu 15 menit itu hanya bisa dalam hitungan detik saja. Nah, contoh begini. Kita akan mencari rata-rata ya kan. Kita pakai aja sama dengan dulu. Jadi kalau di Microsoft Excel kalau kita mau menghitung apapun wajib dan harus untuk pakai sama dengan. Nah, kita cari misalnya begini. Kita klik kolom ini ya kan, terus ditambah kolom ini kan kalau manual kan kayak gini, ditambah kolom ini. Jadi ulangan harian 1 ditambah kolom ulangan harian 2 baru dibagi dengan 3. Nah, kok salah dia, nggak mau. Dia tidak mau ini. Kita pakai cara yang lain saja, average. Nah, kalau pakai ini jelas 87,66. Nah, kalau pakai cara yang tadi, tapi kenapa kok nggak mau ya? Yang mau itu. Mau, nggak tahu aku ini. Nah, jadi ketemulah ini. Jadi tadi kita pakai ini, average. Jadi di dalam Microsoft Excel banyak rumus. Ada namanya ini, banyaknya ini begini. Kalau kita mau menghitung apa namanya rata-rata, pakainya ini, average ini. Kalau kita mau menghitung jumlah, misalnya begini, ini untuk jumlah. Kita pakai sama dengan dulu. Ini, cari yang sub ini. Nah, plus kita blok dan kita jumlah berapa? 263. Nah, kalau kita cari satu-satu, apa namanya 86 ditambah 87 ditambah 90 baru dibagi 3 kan lama ya kan. Nah, dengan menggunakan rumus average hanya langsung dihitung otomatis oleh Microsoft Excel. Nah, untuk ke bawahnya bagaimana Pak? Nah, begini aja, taruh di pojok tadi. Jadi fungsi di pojok ini itu sangat banyak sekali.
Nah, selain tadi kita membuat angka ya kan dari 1 sampai berapa, nah, itu tidak usah ketik satu-satu, tinggal tarik aja di pojoknya turun ke bawah, nah, nanti sampai angka 15. Nah, terus kalau misalnya Pak, kita sudah pakai rumus ya kan, nah, ini average. Nah, tinggal kita tarik di pojok begini, kita tarik ke bawah sesuai dengan berapa jumlah yang kita inginkan. Saya hanya nomor 4. Nah, kita tarik sampai di nomor 4, dia keluar 4 ini sudah ada rata-ratanya. Nah, ini biar apa namanya desimalnya sama, itu kan beda soalnya. Nah, kita setting dulu di sini. Apa enggak keluar dia? Nah, ini sudah. Nah, saya nggak mau ada desimalnya misalnya begitu. Langsung aja, berarti kita kurangi aja di sini. Ini untuk menambah desimal, ini mengurangi desimal atau angka nol di belakang koma. Nah, itu average sum. Nah, sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita belajarnya ini saja. Ini hanya tambahan dari saya. Jadi, nah Bapak Ibu bisa memanfaatkan apa namanya Microsoft Excel ini untuk membantu meringankan beban Bapak Ibu dalam mengolah nilai. Nah, biasanya kalau kita menghitung nilai siswa ya kan pakai buku atau apa kalau yang manual ya kan. Nah, itu sangat lama sekali dan sangat membuang waktu kita. Nah, walaupun memang butuh ya kan hard file. Tapi kalau bisa diketik dulu, di situ nanti baru kita print. Nah, itu lebih enak. Tapi kalau memang mau ditulis di buku juga tidak apa-apa. Cuma kalau memang kita sudah tahu cara menggunakan Microsoft Excel, akan lebih bagus jika kita menggunakan Microsoft Excel tadi untuk menghitung angka. Terus yang selanjutnya, ini sudah Bapak Ibu bisa pelajari atau kembangkan sendiri. Karena tidak mungkin juga saya dalam waktu singkat mengajarkan. Kita bisa itu karena kita biasa. Kalau kita mau belajar ya kan mencoba dan mencoba, pasti akan bisa. Karena dimanapun ya kan belajar semacam ini itu lebih banyak di prakteknya. Teori itu hanya berapa persen aja. Nanti akan lebih paham dan mengerti lagi jika kita memang turun tangan langsung praktek gitu. Karena ini pertemuan offline kan tidak mungkin kita praktek satu-satu ya kan, saya tidak bisa mengontrol. Tapi kalau pertemuan offline senang Bapak Ibu bisa pakai laptop sendiri-sendiri, kita praktek mengetik atau membuat menghitung nilai dan lain-lain seperti itu. Nah, ini beberapa tips ya tentang Microsoft Excel. Nah, saya akan lanjutkan tentang mana tadi? Saya kembali lagi ke PowerPoint. Nah, itu tadi tentang Microsoft Excel. Selanjutnya, saat ini laptop saya agak lambat, soalnya pinjam punya teman. Nah, selanjutnya adalah tentang Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah contoh dari contoh. Selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. Nah, PowerPoint saya tambahi di buku tidak ada tentang PowerPoint, ya kan? Nah, PowerPoint adalah program aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu seseorang, ya kan? Membantu seseorang mempresentasikan atau menyajikan sebuah materi. Nah, materinya apa? Ya bisa materi pelajaran, ya kan? Bahan presentasi lah, meeting apa? Pokoknya yang untuk diperlihatkan ke banyak orang atau ke khalayak umum. Itu namanya PowerPoint. Nah, ini termasuk saya. Ini contohnya saya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, saya praktek lagi. Kok kesini? Ini ya. Jadi ada beberapa hal ya kan yang perlu kita perhatikan apabila kita
mau apa namanya menggunakan PowerPoint atau membuat presentasi yang bagus, ya kan? Nah, kemarin saya sudah singgung sedikit. Nah, jadi yang pertama itu, ya kan, usahakan slide-nya jangan terlampau banyak. Apapun, misalnya kita mengutip dari sebuah sumber, katakanlah kalau di, ya contohnya ini, kita kuliah kan kita menggunakan UT, ya kan, nah, modul dari UT, ya kan, di situ ada dari halaman 1 sampai ke halaman 35. Itu jangan dimasukkan semuanya, ya kan. kita kita rangkum, ya kan, nah, jadikan beberapa slide saja. Slide itu ini loh, ini yang nomor 1, 2, 3, 4, nah, itu namanya slide ini. Nah, kita rangkum, ya kan, misalnya ada 30 halaman. Nah, kita ambil sub-subnya aja yang penting-penting. Nah, misalnya ini tadi, contoh ya. Nah, di Microsoft Office, ya kan, mungkin di dalam bukunya banyak penjelasan tentang Microsoft Word. Nah, tampilannya begini, begini, nah, banyak. Nah, tetapi kita kan mau presentasi, artinya apa? Kita akan menampilkan tentang Microsoft Word, menjelaskan tentang Microsoft Word. Nah, saya kan tidak mau mendetailkan, ya kan. Nah, saya hanya ingin membuat apa namanya penjelasan secara umum aja. Nah, jadi kita jelaskan aja Microsoft Word adalah ini. Habis itu kita jelaskan sendiri. Microsoft Word apa, bentuknya bagaimana. Kalau memang ada contohnya, kita kasih gambarnya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus yang kedua, ya kan, gunakan font. Font itu huruf. Hurufnya yang mudah dan gampang untuk dibaca. Contoh, misalnya ini, saya Microsoft Word adalah sebagai pengolah kata. Misalnya ini saya ganti huruf dengan yang susah mana ya? Nah, sebentar saya carikan dulu. Mana tadi? Nah ini, bandingkan tadi tulisan Microsoft Word, ya kan? Nah, saya pakai tulisan yang tadi yang pertama dengan yang kedua. Kira-kira enak dibaca yang mana? Pasti semua orang sepakat, ya kan? Nah, pasti akan lebih enak dibaca yang pertama. Karena apa? Dia simple, mudah dimengerti, mudah dipahami, ya. Dilihat sekilas pun udah semua orang tahu, ya kan? Nah, itu tulisan Microsoft Word. Tapi kalau kita pakainya huruf-huruf yang apa namanya yang tidak familiar atau tidak biasa, dan pasti akan membutuhkan waktu, ya kan, untuk membaca atau memahami itu tulisan apa ya, apalagi kalau anak-anak, ya kan. Nah, kita mau menampilkan media ini di depan anak-anak, mesti mereka bingung, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, Pak guru itu apa bacanya, malah kayak gitu. Padahal tujuan kita memakai apa namanya PowerPoint untuk presentasi kan membantu kita, ya kan, jangan sampai gara-gara ulah kita menggunakan font yang aneh-aneh itu tadi, ya kan. Nah, justru malah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan kita, membuang-buang waktu kita, ya kan, harus menjawab itu. Nah, makanya setelah kita memutuskan, ya kan, menggunakan apa namanya tampilan PowerPoint, ya kan, silahkan pilih font-font yang mudah dan gampang untuk dikenali. Jangan yang terlampau rumit lah. Banyak kok pilihan font-font bawaan dari Windows, ya kan, apa Microsoft yang bisa kita pakai, ya. Misalnya itu, misalnya ini. Nah, misalnya begini aja. Nah, ini sama, dia susah untuk dibaca, kecuali, ya kan. Nah, ini untuk desain undangan, pakai font-font yang apa ya, mempunyai nilai seni lebih lah, seperti itu. Kalau hanya untuk apa namanya kita presentasi, pakailah font-font yang mudah untuk dikenali atau mudah untuk dibaca. Jadi hanya melihat sekilas saja, orang-orang itu bisa tahu, oh itu bacanya ini, oh ini bacanya ini, seperti itu. Nah, seperti ini saya contohkan, ya kan. Nah, Microsoft Word diartikan olah kata dengan menggunakan komputer untuk pekerjaan pengetikan, typing, ya kan, penyuntingan atau editing dan penyusunan kata.
Nah, kenapa ini saya kasih garis merah ya kan, apa pakai font warna merah dan agak tebal, nah, karena ini sebagai penekanan atau penguat ya kan. Nah, kalau kita mau membahas tentang Microsoft Word, nah, seperti itu. Terus lanjutnya mana? Ini ya, nah ini PowerPoint. Nah, di PowerPoint ya kan, nah usahakan setiap kita mau membuat tampilan slide ya kan. Nah, kalau memang dia butuh gambar ya kan, nah, silahkan aja berikan gambar sebagai penguat. Nah, contohnya ini kita akan menjelaskan tentang PowerPoint. Saya akan menjelaskan tentang PowerPoint. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih PowerPoint itu? Nah, dengan adanya gambar, nah, mungkin membuat kita, oh yang itu gambarnya ya kan, yang sebelumnya dia tidak tahu namanya itu PowerPoint ya kan, dengan melihat gambar dia langsung tahu, oh itu ya namanya PowerPoint. Nah, seperti itu. Apalagi anak-anak ya kan, nah, mereka dengan tipe atau gaya belajar yang berbeda-beda ya kan, nah, dengan adanya gambar menambah apa ya, menarik media yang kita pakai. Nah, jadi usahakan kalau pokoknya di sekolah dasar, usahakan itu wajib dan harus untuk ada gambarnya. Nah, tulisan dan gambar, apalagi yang berwarna-warni ya kan. Nah, untuk sekolah Bapak Ibu yang mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap ya kan, akan sangat senang. Nah, jika kita menggunakan PowerPoint, nah, bisa kita tampilkan video ya kan, gambar, suara-suara dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di tempat kita mengajar belum ada fasilitas itu ya kan, ya mau tidak mau, nah kita harus berkreativitas ya kan, menggunakan media-media yang lain yang sekiranya cocok dapat kita pakai. Nah ini selanjutnya adalah fungsi komputer dalam pembelajaran. Kalau tadi saya sudah jelaskan tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk lebih jelasnya, ya kan, nah, Bapak Ibu bisa baca di situ, di modulnya ada. Tapi saya yakin sih sebenarnya Bapak Ibu ya sudah lancar lah kalau hanya menggunakan Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Karena apa? Ini bukan pelajaran teori. Microsoft Word itu harusnya kita praktek, mengetik, begitu. Nah, Excel pun sama, belajar mengetik, ya kan. Nah, Microsoft PowerPoint juga sama. Nah, tergantung dari kreativitas kita mengolah huruf dan gambar ya kan, nah, sehingga menjadi tampilan yang menarik. Apalagi sekarang kalau cuma untuk belajar begitu ya kan, ya, kita bisa lihat di YouTube. Nah, makanya ini keterampilan untuk memanfaatkan internet itu sangat apa ya, wajib dan harus bisa dipunyai oleh seorang guru zaman now atau zaman sekarang ya kan. Nah, karena apa-apa sedikit-sedikit serba teknologi, serba internet, serba digital. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini ya kan, nah, belajar harus pakai WhatsApp bagi sekolahnya oke ya kan, ada sinyal dan lain-lain. Nah, tapi kalau memang di tempat Bapak Ibu mungkin ada ladang yang tidak ada sinyalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kemarin sudah kita bahas sama-sama. Nah, terus sekarang fungsi komputer dalam pembelajaran, terutama itu sebagai sarana atau media bertugas menyampaikan informasi menggantikan guru. Nah, jadi begini, kenapa kok fungsinya di situ dituliskan menggantikan guru? Menggantikan itu dalam arti bukan gurunya di luar terus komputer yang ngajar anak-anak, bukan. Nah, menggantikan itu artinya begini. Nah, misalnya kita menampilkan video, ya kan? Nah, di situ kan ada gambar dan suara. Yang seharusnya gurunya ngomong, ya kan? Panjang lebar A B C D sampai 15 menit atau 10 menit ya kan. Nah, kita terbantukan dengan alat yang namanya komputer itu tadi. Nah, jadi kita tidak usah capek-capek. Nah, itu lihat saja di depan ada tampilan itu, anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. Nah, tapi dengan catatan apa? Guru wajib dan harus untuk tetap selalu mendampingi. Nah, karena apa? Siapa tahu di dalam video itu ada tampilan yang mungkin dalam tanda kutip negatif ya kan, nah, kurang pas atau apa, atau harus perlu penjelasan lebih bagi anak ya kan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin-kemarin. Nah, memang komputer ini mempermudah kita ya kan untuk belajar, tidak usah capek-capek bicara dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 ya kan. Nah, seperti itu. Nah, memang sangat membantu sekali dan
anak-anak pasti akan tertarik jika kita menggunakan media komputer itu tadi atau teknologi informasi. Nah, terus sebagai laboratorium simulasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Nah, di dalam komputer banyak software ya kan. Nah, di dalamnya banyak sekali ilmu atau fasilitas yang dapat kita lakukan. Nah, kita bisa edit foto, edit video, dengerin musik, dengerin video ya kan. Nah, mau buat ini, buat itu, ada semua. Nah, tergantung kebutuhan kita. Pasti tinggal cari aja. Karena apa? Software itu dibuat untuk mempermudah kerja manusia. Artinya apa? Misalnya dulu begini. Kalau dulu cetak foto kan susah ya kan, masih pakai yang dicuci dulu ya kan, pakai foto ada filmnya. Tapi sekarang ditemukan kamera digital ya kan, nah, jadi tidak usah harus di tempat-tempat gelap untuk cuci foto. Semuanya serba mudah. Kalau dulu foto hasilnya jelek ya kan tidak bisa diedit. Sekarang kurang oke bisa diedit. Nah, itulah fungsi dari software. Software itu pokoknya dibuat untuk membantu ya kan kerja manusia. Nah, seperti ini. Kita memakai Microsoft PowerPoint. Nah, kalau dulu kan harus misalnya kita mau presentasi ya harus membuat media apa dari kertas ditempel di papan tulis. Tapi sekarang ya kan dengan adanya PowerPoint ya kan. Nah, kita tinggal ketik terus tampilkan ke anak. Kalau misalnya ada yang kurang, kita tinggal tambahi. Ada yang salah, kita bisa revisi atau edit. Tapi kalau misalnya zaman dulu ya kan, kita membuat sesuatu kok ada yang kurang, susah untuk memperbaiki atau merevisinya lagi. Nah, jadi enaknya pakai komputer ya kan, seperti itu. Kalau ada apa-apa bisa kita perbaiki atau kita edit. Nah, terus selanjutnya ini yang terakhir ini tentang pemanfaatan komputer dalam media pembelajaran. Nah, di sini ada 3 hal yang di dalam modul dijelaskan. Kalau di dalam modul itu hanya 2, ada internet dan email. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu di sini itu sudah lancar dan sangat paham sekali. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar untuk masalah internet dan email atau media sosial. Di sini saya hanya ingin menggarisbawahi. Di era yang serba modern atau pokoknya apa-apa internet ya kan, teknologi pokoknya apa-apa harus pakai komputer lah, pakai internet lah, pakai apa, pakai smartphone ya kan. Nah, saya cuma ingin menggarisbawahi mungkin kalau dulu ya kan sebelum ada handphone, smartphone, internet ya kan, kita senang sekali bersosialisasi dengan orang lain. Ya, mungkin semua ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau dengan dampak positif dari internet, Pak, saya bisa jualan online, walaupun nggak ketemu orangnya, yang penting saya dapat duit, Pak. Nah, itu salah satu fungsi dari internet. Pak, saya bisa telepon orang di kampung, ya kan? Dulu kalau pakai pulsa mahal, Pak. Sekarang dengan WhatsApp, ya kan? Gratis. Kalau apalagi pakai di sini, ya kan? Nah, kalau luar negeri, telepon ke Indonesia karena roaming mahal sekali. Tapi dengan adanya internet, pakai WhatsApp ya kan dan lain-lain, itu akan sangat memurahkan, membantu kita ya kan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi yang sangat jauh itu tetap terasa dekat. Akan tetapi semua yang positif itu pasti ada dampak negatifnya. Nah, disinilah peran kita. Orang tua saja ya kan itu udah sekali loh karena efek negatif dari internet, apalagi anak-anak. Nah, contoh lah misalnya kita dapat informasi lewat grup WhatsApp ya kan, ada yang share berita, contoh kalau kemarin yang lagi ngetren atau viral kan tentang pengait itu kalau di ladang-ladang sama di ladang saya pun juga begitu, ada info begitu. Terus ada salah satu orang tua yang share ke grup sekolah. Pak, ini beneran tidak? Kita sebagai guru, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu ini benar apa tidak. Nah, kita sebagai guru kan harus mengingatkan untuk selalu waspada. Nah, waktu itu ada orang tua yang share, Pak, ini ada begini, anak saya tidak boleh sekolah atau sekolah libur saja. Nah, saya bilang saja, kamu dapat informasi ini dari siapa? Saya tanya begitu. Saya dapat dari kawan saya di sana. Nah, kawanmu dapat dari siapa? Ya kan? Tidak tahu Pak Guru. Artinya apa?
Nah, kita tidak tahu kevalidan atau kebenaran dia fakta atau apa namanya, nah dia benar atau tidak, ya kan? Nah itu informasi palsu atau memang sudah di cross check kebenarannya. Nah, saya bilang aja, begini saja. Kalau memang tidak ada informasi dari tuan atau orang yang dipercaya di sini, ya kan? Nah, kita tidak bisa percaya. Karena apa? Di era sekarang ini kita tidak tahu entah itu berita kapan, di mana, ya kan terjadinya, ya kan? Kita akan sangat mudah sekali mempercayainya. Kita yang orang tua aja sering loh terpengaruh dari efek-efek hoax atau berita-berita palsu yang tidak jelas dari mana sumbernya. Apalagi anak-anak, murid kita, ya kan. Makanya saya minta tolong kepada Bapak Ibu, ya kan, yang mungkin nanti mau menggunakan media berupa internet atau mungkin anaknya di sekolah atau anaknya di rumah, ya kan, sudah mempunyai smartphone sendiri, handphone sendiri, ya kan, selalu diingatkan lagi, ya kan, karena apa? Anak-anak itu akan sangat cepat sekali, ya kan, untuk belajar dari itu tadi, internet. Nah, kita tidak pernah tidak, mungkin Bapak Ibu yang punya anak kecil, ya kan, pasti merasakan, karena saya pun sama juga. Anak saya sering downloadkan itu apa namanya dari YouTube, ya kan, lagu-lagu atau apa begitu. Tapi saya tidak mau dia nonton di handphone. Nah, jadi saya pindah di TV, ya kan. Nah, saya pakai WiFi di TV, ya, terus saya pindah di situ. Walaupun kita tidak mengajari secara langsung, ya kan, anak-anak itu pandai sekali untuk meniru. Nah, tidak usah kita suruh, pasti dia tiba-tiba bisa meniru sendiri. Nggak, anak saya yang 2 tahun saja tiba-tiba bisa bilang 1, 2, 3. Dia ini tahu dari mana? Padahal orang tuanya itu tidak pernah mengajarkan loh. Apalagi di itu bahasa Inggris. Oh ternyata dia perhatikan benar apa yang diberikan orang tuanya. Nah, makanya ya kan, kita sebagai guru, sebagai orang tua yang punya anak, ya kan, harus sangat perhatikan benar. Nah, apa yang kita berikan kepada anak kita? Mumpung dia masih kecil, ya kan, artinya kita bentuk baik-baik. Sebelum mereka dewasa, mereka pasti akan lebih bisa berpikir, ya kan. Kalau masih kecil, kita berikan yang baik-baik. Jangan sampai ada konten yang ibaratnya negatif, ya kan, yang masuk ke otak adik anak kita. Karena apa? Apalagi di lingkungan di ladang seperti yang kita bahas kemarin, ya kan, Pak Guru. Bagaimana kalau rokok itu? Anak-anak di ladang ada yang merokok dengan lingkungan yang memang hari-hari merokok, ya kan. Sebenarnya kita usaha saja bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada anak. Biar dia berpikir, tapi kita arahkan mereka kepada hal-hal yang positif itu tadi. Nah, jadi itu. Karena apa? Walaupun kita tidak ketemu, ya kan, tidak berjumpa, apalagi dengan adanya internet ini, Bapak Ibu sering lihat berita-berita di TV, tiba-tiba ada tetanggamu yang tiba-tiba diangkut atau dibawa sama polisi. Loh, dia itu di rumah, nggak ngapa-ngapain, kenapa kok tiba-tiba diambil polisi, ya kan? Karena apa? Jempolnya itu, dia membuat komentar atau share atau video apa, ya kan, yang melanggar undang-undang yang ada di tempat itu. Nah, kalau kita di Malaysia ya mungkin undang-undang yang ada di Malaysia atau undang-undang yang ada di Indonesia kalau kita yang ada di Indonesia. Makanya hati-hati menggunakan jempol. Nah, apalagi kalau kita bermedia sosial, ya kan, kita sering curhat buat status yang dalam tanda kutip mungkin negatif, ya kan, kurang bagus. Nah, itu artinya apa? Kita, ya kan, sekali klik tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang bisa tahu masalah kita, ya kan. Makanya penggunaan media itu sangat hati-hati lagi. Kalau di WhatsApp masih mending, yang tahu hanya yang ada di kontak kita saja. Tapi sekali klik di Facebook, tidak hanya saya, keluarga saya, bahkan seluruh orang bisa mengakses itu tadi. Apa yang kita upload di internet. Makanya sebelum kita upload sesuatu di internet, ya kan, perhatikan dan pikirkan baik-baik dulu. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itulah dampak, ya kan, yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan internet itu tadi.
Terus apa Pak hubungannya dalam pembelajaran, ya kan? Nah, ini sudah sangat jelas dan mungkin Bapak Ibu sudah praktek sehari-hari. Saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut lagi karena apa? Kita sudah sering memakai itu. Nah, internet kita butuh materi tinggal cari di Google, browsing di YouTube, ya kan? Nah, email, Bapak Ibu juga sudah tahu ya kan cara membuat email. Nah, email itu ada banyak penyedia, tapi yang paling besar itu adalah Google, ya kan. Nah, kalau dulu ada namanya Yahoo, ya kan, ada namanya Plaza dan lain-lain. Tapi sekarang yang mungkin kebanyakan orang pakai adalah Google itu tadi. Nah, silakan kalau mau buat email ya tulis ada cara membuat email di Google, ada itu di situ. Nah, Bapak Ibu bisa praktik, tapi saya yakin pasti Bapak Ibu punya email semuanya karena bisa masuk di tim ini, ya. Pasti harus ada email. Nah, kalau media sosial ada banyak contoh, Facebook, WhatsApp, Twitter, ya kan, Telegram. Nah, pokoknya saya cuma pesan itu saja satu-satu. Hati-hati saja dalam penggunaannya. Karena kan kita tidak perlu ngomong pakai mulut, ya kan? Ngomongnya itu pakai jempol sekarang. Nah, jempolmu itu bisa membunuhmu lah dalam arti tanda kutip itu tadi. Nah, kalau kita ngetiknya itu asal-asalan, kita tidak pikir dulu, terus ada orang yang nggak terima, ya kan? Nah, itulah bisa menimbulkan apa ya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi sebelum kita memberikan komentar, membagikan sesuatu konten, ya kan, pikir-pikir dulu apa sih dampaknya. Jangan karena ini bagus saya share, bagus pun itu belum tentu benar loh, apalagi yang tidak bagus, ya kan. Nah, seperti itu karena kita tidak tahu, harus pandai-pandai mencari, kita cross check dulu kebenarannya seperti apa. Nah, mungkin untuk kali ini materinya yaitu kalau kita akan lebih banyak sharing aja. Jadi kalau memang teman-teman ada pertanyaan, ya kan, silakan ditanyakan ke saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Halo. Iya, Pak. Halo. Halo. Ada yang ingin bertanya? Yuk, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini yang bertanya? Ibu Siti Aisyah, Pak. Ya, Ibu Siti Aisyah. Silakan. Saya ingin bertanya tentang mengenai Microsoft PowerPoint. Iya. Ada saya baca, sudah Pak, ada 1 poin sampai 9. Tapi yang saya belum paham itu yang nomor 8, yaitu membuat hyperlink pada media presentasi. Hyperlink itu seperti apa, Pak? Mohon penjelasan. Ya, membuat hyperlink ya. Membuat hyperlink. Oke. Terus, ada yang tanya lagi tidak? Nanti langsung saya praktekkan saja. Halo, siapa? Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa? Ibu Darmawati kan? Iya Pak, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara yang paling saya tidak paham Pak di membuat Microsoft Word itu di cara mensejajarkan titik dua. Itu Pak, dari kemarin saya belajar belum paham-paham. Oke. Nanti Terima langsung kasih Pak. saya praktekin. Nah, Baik terus Pak. silakan. Siapa lagi? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Pak Dani. Siapa dulu ini? Ibu Siti. Bu Nini. Ya, Ibu Siti dulu, Siti Rosdiana. Oke. Sharing Ya. saja Pak, saya mau tanya. Kan selama kerja tugas ini Pak, saya tidak ada laptop, tapi saya guna di handphone mengetik. Dan saya mau tanyakan Pak, apakah itu di handphone kalau kita guna Word, ketika saya kirim tugas itu Pak, apakah sama yang di laptop itu Pak? Karena kemarin saya jumpa Pak Mumu, dia sempat tanya, cakap Bu Siti ada laptop tidak? Saya bilang tidak ada Pak, saya cuma
yang di HP. Oh, Terus dia oke. senyum-senyum saja. Ya, oke, Ibu. Ya. Nah, Itu terima yang kasih saya ya. tanyakan. Nah, Ya. oke. Nah, terus lanjut nomor 4. Siapa lagi? Ibu Nini tadi. Ya, Silakan Ibu Pak. Nini. Bu Nini, Pak. Ya, Iya, Pak. ya. Dan ini saya mau tanya nih, di luar ini kan, itu saya mau, umpamanya contohnya mau membuat grup, apa Pak, pembelajaran Zoom ataupun ini Pak, tuh web nih untuk siswa bagaimana caranya Pak? Begitu Pak. Oh, pakai apa? Zoom atau apa? Apa Bebas. saja Pak, yang penting Oh, bisa ya, membuat oke, grup oke. begitu. Ya, ya. Yang penting Terima bisa pakai kasih video. Pak. Pakai video kan? Iya. Ya. Oke. Nanti kalau memang bisa kita praktekkan saja. Ya, masih ada lagi tidak? Kalau tidak, Saya Pak, halo. ya, Ibu Nur Senti. Oke. Iya, terima kasih kesempatannya. Tadi kan sempat saya ini kurang di Excel. Selama Ya. ini saya mengerjakan menggunakan program Excel itu otodidak dengan saya coba-coba aja, Pak. Ya. Dan saya bagaimana menulis untuk judul, misalkan saya membuat kolom di atasnya ada judul, misalkan kemarin-kemarin. Ya, oke. Membuat judul di iya, Bu. Supaya posisi tulis ada di tengah kolom gitu. Ya, oke. Nanti saya ajari. Terima kasih, Ibu Nur Senti. Ayo. Siapa lagi? Masih ada tidak? Halo Pak. Oh, Ibu Baba, silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya pasal Microsoft Excel menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu Pak ada di buku khusus atau gimana Pak? Atau di mana kira-kira saya bisa mendapatkan buku itu Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Nah, sebentar ya. Nah, jadi yang pertama. Nah, tadi cara membuat hyperlink ya kan di Microsoft PowerPoint. Nah, ini langsung saya praktekkan saja. Perhatikan. Nah, pernah tidak Bapak Ibu itu saat membuka PowerPoint ya kan atau apapun lah. Nah, terus ada gambar tangannya. Gambar tangan insert. Bentar, saya cari dulu. Saya sudah lama Pak. tidak pakai. Saya Pak Pernah tidak? Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini. Nah, jadi hyperlink itu ya kan, nah, fungsinya untuk membuat shortcut atau tanda untuk langsung kita lompat. Kalau misalnya dari misalnya nih, slide 7 ya kan, kita langsung mau tampilkan ke slide 10 ya kan. Biasanya tulisannya itu silakan klik di sini atau tombolnya begitu kita klik. Nah, misalnya ini. Saya mau menjelaskan tentang ini contohnya ini. Nomor 1, Microsoft Word ini, ya kan? Nah, saya mau buat hyperlink. Caranya kita blok dulu. Nah, terus klik hyperlink ini. Di insert hyperlink. Ada hyperlink di situ. Ya kan? Nah, terus kita cari. Nah, jadi dia kok nggak mau diklik ini. Nah, ini di tampilan ini sudah menjadi gambar tangan ya kan. Nah, tinggal kita arahin. Nah, jadi ulangi lagi. Misalnya ini. Nah, Microsoft Excel ya kan. Nah, kita klik dulu. Soalnya agak lemot ini kalau begini. Insert ya kan. Terus kita klik hyperlink. Nah, misalnya ini, kita mau pindah ke
halaman berapa itu yang PowerPoint? Halaman 7. Nah, ini di sini. Nah, ketika kita tampilkan, ya kan? Nah, di sini kita klik ini. Nah, dia langsung masuk ke dalam PowerPoint itu tadi. Nah, contoh lagi, saya kasih satu lagi. Nah, misalnya ini PowerPoint. Nah, kita caranya itu di blok dulu. Nah, terus hyperlink. Nah, di sini ada banyak pilihan. Yang pertama itu ke file lain, ya kan? Nah, ini file or web page. Nah, kalau kita mau, yang kedua ada place in this document. Artinya itu kita cari file atau tempat yang ada di dalam dokumen ini. Jadi di dalam PowerPoint saya yang saya buat. Kalau ini yang ketiga buat create new document, artinya buat dokumen baru. Kalau email berarti ke alamat email. Karena saya mau membuat di dalam dokumen ini, nah misalnya kan ini, tadi tulisannya kan Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint. Nah, saat saya klik PowerPoint, langsung masuk ke dalam PowerPoint. Nah, berarti saya mau cari di dalam ini. Terus cari di slide berapa PowerPoint? Oh, di slide 7. Nah, saya klik. Nah, ketika kita tampilkan, nah, begini, langsung kita klik. Nah, dia langsung masuk ke dalam PowerPoint. Nah, itulah cara menggunakan atau membuat hyperlink. Nah, sangat sederhana dan sangat mudah sekali. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung. Nah, silakan dieksplor sendiri. Itu penjelasan ringkas dari saya. Kalau memang Bapak Ibu mau memperdalam lagi, ya kan? Nah, banyak tutorial-tutorial yang ada di YouTube, di Google. Nah, Bapak Ibu bisa cari. Tapi secara sederhananya seperti yang saya contohkan. Bagaimana Ibu Siti Aisyah, sudah ada gambaran belum kira-kira? Alhamdulillah sudah Pak, sudah paham. Terima kasih ya. Oke. Nah, jadi itu tentang hyperlink. Nah, terus yang kedua yaitu pertanyaan dari Ibu Darmawati. Pak, bagaimana cara menyejajarkan gambar titik dua. Sebentar, saya buka Microsoft Word dulu. Nah, langsung kita praktek saja biar mudah. Supaya pergi sekolah habis mencasnya. Sebentar, masih loading ini. Laptopnya agak sedikit butuh waktu. Nah, ini webnya. Ini sambil ini sudah. Iya. Nah, sebentar, saya share screen dulu. Pindah tempat. Nah, sudah lihat tampilan Microsoft Word belum di tempat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Terlihat. Ini misalnya saya mau membuat tanda titik 2, ya kan? Dani Setiawan. Terus Ibaba. Terus misalnya Darmawati. Nah, ini kan belakangnya tidak sama, ya kan? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang pakai dispasi dulu begini, terus dikasih titik 2. Nah, bawahnya lagi dikasih spasi, terus dikasih titik 2. Nah, kalau kayak gitu susah. Nah, pasti nanti pada akhirnya itu tidak sama. Nah, cara yang mudah, ya kan, yang sederhana aja. Nah, kita pakai tombol tab. Di atas tombol caps lock itu ada tombol tab. Kita tab aja. Nah, terus kita kasih tanda 2, titik 2. Nah, terus taruh lagi di Ibaba tadi. Kita tap aja beberapa kali ya, sampai dia di bawahnya, di bawah titik 2 yang atasnya. Nah, kita tap lagi aja. Nah, kira-kira sama tidak ini? Sama dia. Nah, jadi kita tidak usah capek-capek membuat spasi. Ini udah otomatis sama semua karena apa? Kita pakai tab, ya kan? Nah, misalnya lagi kita buat lagi Gusti Darmoko kayak gitu. Kita tinggal tap aja. Nah, sudah sama semua. Kalau di Microsoft Word itu seperti itu. Bagaimana cara menyejajarkan tanda titik 2? Nah, ini sudah sama. Jadi di belakang kata Dani itu tadi kita tap. Nah, kalau di belakang Ibaba kita tap satu kali kan dia belum sama, ya kan? Kita tap lagi. Satu kali belum, 2 kali belum. Nah, 3 kali akhirnya sama.
Nah, kalau yang di Darmawati 1 kali belum, 2 kali, nah, oh ternyata sudah sama. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Ibu Darmawati? Sudah ada gambaran? Nah, ini bisa apa tadi? Coba bisa diulangi, Pak. Perhatikan baik-baik ya. Saya ulangi dari Iya, awal. Pak. Perhatikan. Saya hapus dulu ini. Nah, ini kan belakangnya beda-beda. Dari Setiawan panjangnya di sini, Ibaba ya, segini, Darmawati segini, yang Darmoko segini. Nah, kita akan membuat titik 2 yang sama, ya kan? Artinya ke bawahnya itu tidak ke kanan ke kiri, pokoknya sama. Nah, caranya begini, yang kita patokannya itu yang paling panjang sendiri. Ini kan mungkin hanya antara Dani Setiawan dan Darmoko, ya kan? Nah, yang kita jadikan patokan itu yang paling panjang sendiri. Nah, udah kita Dani Setiawan panjang, kita kasih tab, langsung kita kasih titik 2. Nah, karena ini kenapa di sini? Ya, karena kan sudah melewati ini Darmoko, ya kan? Kalau Ibaba, coba kita tab 1 kali, dia belum sama 2 kali, oh belum, berarti dia butuh 3 kali, nah baru di tap sama, ya kan? Kalau Darmawati kita tap 1 kali belum, 2 kali, nah sudah sama. Kalau Darmoko bagaimana? Nah, tap 1 kali ternyata sudah sama. Nah, udah seperti itu aja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, ini mungkin sedikit tips, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisa pakai lah. Nah, kalau memang mau membuat dokumen atau file atau apa, ya kan, nah mempermudah. Pakainya itu tab, jangan di spasi, karena saya sering itu lihat pakainya spasi, kan kelihatan kalau di komputer. Nah, apalagi kalau saya bukanya di handphone, wah itu tambah kelihatan sekali. Nah, jadi kalau di laptop pakai tab itu lebih memudahkan kita, ya. Nah, jadi seperti itu. Terus selanjutnya, tadi ya, yang ketiga dari Ibu Siti Rosdiana. Pak, bagaimana kalau saya membuatnya di handphone, ya kan? Tetapi dilihatnya di komputer, ada tidak ya? Nah, jadi sebenarnya begini, kalau masalah apa namanya cuma ngetik, ya kan? Nah, itu sebenarnya di handphone atau di komputer itu sama saja. Cuma bedanya begini, kalau kita pakainya komputer, dibuka di komputer, nah, itu sama, pasti hasilnya sama persis. Tapi kalau kita buatnya di handphone atau di komputer atau dibalik dari komputer dibuka di handphone, kadang itu ada yang sedikit berbeda. Misalnya tulisannya terlalu panjang, ya kan, terus di enter. Nanti di handphone, nah, dia pun kadang acak-acakan. Kadang loh ya, tapi tidak semuanya. Kadang ada yang oke, ada yang acak-acakan. Tergantung dari software yang kita pakai di handphone tersebut. Nah, makanya kalau saya mengetik, itu tidak pernah di handphone, kecuali sangat terpaksa sekali, sedang mendadak, langsung saya ketik. Nah, di handphone itu. Tapi kalau Pak, saya tidak ada laptop, bagaimana? Ya kalau memang tidak ada ya, mau tidak mau, tidak apa-apa di handphone. Tapi kalau memang mungkin besok ada rezeki lebih, ya kan, silakan kita bisa beli laptop yang second tidak apa-apa, atau yang netbook atau apa yang agak murah ya untuk belajar itu. Nah, jadi seperti itu ya Ibu Siti Rosdiana, tidak masalah sebenarnya. Makanya mungkin Pak Mun tanya kan bukan masalah isi atau tulisannya apa, bukan, tapi mungkin dari susunannya mungkin. Kadang itu tulisannya sama. Nah, misalnya saya menulis hari ini hari Minggu. Nah, tulisannya sama, kebaca hari ini hari Minggu. Tetapi yang beda adalah susunannya. Kadang sedikit misalnya dia butuh 1 baris, kalau di komputer dia hanya 1 baris. Tetapi kalau di HP, di handphone, bisa dia kadang menjadi 2 baris, begitu. Apalagi kalau sudah masuk ke tabel dan kolom, nah itu kadang sedikit berbeda. Makanya kadang itu begini, kalau saya memberikan tugas, itu kan kadang dulu waktu awal saya berikan dalam bentuk PDF, ya kan. Kenapa kok saya kasihkan PDF? Karena saya mau format yang saya berikan itu tidak acak-acakan tadi itu tadi. Nah, kalau pakai kolom, tabel dan kolom itu belum tentu sama dibuka di handphone, di laptop atau di komputer. Tetapi saat kita ubah formatnya menjadi PDF, itu tidak akan berubah, sama, pasti sama itu. Nah, jadi makanya orang-orang kalau membuat buku, ya kan,
Nah, kalau Bapak Ibu download buku, contohlah buku pembelajaran, itu tidak ada yang formatnya buat, karena apa? Apalagi ratusan bahkan ribuan halaman, ya kan? Kalau dibuat buat nanti halamannya bisa acak-acakan, gambarnya bisa di pojok, di atas, yang seharusnya di pojok kiri atas, bisa jadi nanti di kanan bawah atau di tengah atau apa. Itu kalau pakai Microsoft Word. Karena apa? Seri yang digunakan itu kadang beda. Nah, misalnya punya saya pakai Microsoft Word 2007. Bapak Ibu pakai ada yang 2010, ada yang terbaru 2019 atau 2020 atau 2016. Nah, beda versi itu kadang beda loh. Bahasa programnya, bacanya itu beda dia. Nah, makanya kadang dengan diubah menjadi PDF ya kan. Artinya apa? Biar susunan format layout yang sudah kita tentukan itu tidak berubah, sama. Nah, kadang dikunci lah istilahnya begitu, biar dia tidak gerak lari ke sana kemari. Nah, jadi seperti itu. Sesama komputer aja ya kan. Tapi beda tahun softwarenya ya kan. Tadi pakai Word saya 2007. Terus Ibu Darmawati pakai Word 2010. Nah, itu sudah beda kadang. Kadang itu berbeda. Tapi ya ada yang sama tapi kadang berbeda kalau pakai Microsoft Word. Nah, makanya langsung biasanya dikunci pakai PDF itu. Jadi nyimpannya dijadikan PDF. Nah, jadi cara nyimpan menjadi PDF, Bapak Ibu sudah tahu kan? Nah, tinggal ini, file, nah, save as. Sebentar, kelihatan tidak share saya? Belum, tapi Pak. ini. Belum, Pak. Nah, iya. Nah, jadi misalnya ini, PowerPoint aja nggak apa-apa. Mau Word, apa Excel atau PowerPoint sama saja. Cara menyimpan itu kalau pakai Windows Office sama saja. Nah, kita file, terus save as. Nah, pilih di mana Bapak Ibu menyimpan ya kan, bebas terserah. Nah, ini di laptop ini dia mungkin pakai Windows tahun berapa ini, 2013 mungkin. Nah, terus ini perhatikan. Di sini kan file name. File name itu nama filenya apa? Kalau di sini kan saya berikan nama Dani UT. Nah, terus ini baca ini save as type. Artinya kita mau simpan file itu ya kan dalam bentuk apa? Kita klik aja di sini. Ada banyak sekali pilihan. Ada PowerPoint karena dia PowerPoint, ada PDF, ada bahkan ini video ya kan, ada lagi apa ya, foto. Nah, saya mau biar tulisan saya ini tidak hancur tata letaknya. Saya save as PDF. Nah, langsung kita save. Sebentar, nah, kita tunggu dia publish dulu. Nah, di mana tadi simpannya? Saya malah tidak tahu. Nah, ini sudah jadi. Perhatikan. Saya pindah dulu share screen-nya. Mana tadi? Ini. Nah, ini tampilannya sama kalau di PDF dengan apa yang kita ketik tadi, ya kan? Tapi bedanya apa dia? Nah, dia dalam format PDF. Nah, kadang PDF itu tidak bisa diedit. Nah, kalau memang laporannya, kalau mau kirim laporan kan sudah fix ya kan, sudah final. Nah, artinya walaupun dikirim tidak perlu diedit lagi ya. Ini contoh hasil dari save as PDF itu tadi. Nah, jadi kita tidak bisa klik hurufnya atau apanya, kita nggak bisa apa-apain karena sudah dikunci. Nah, sudah dikunci dari sananya. Nah, jadi formatnya tulisannya nggak mungkin geser-geser. Tapi kalau kita save-nya dalam bentuk Word atau dalam bentuk apa namanya Excel atau apa, kadang itu bisa berubah-berubah. Nah, dan kadang itu yang jadi masalah kalau dalam tata letak, apalagi yang banyak kolom-kolom itu biasanya itu dia tidak rapi atau kurang rapi. Kalau disimpannya dalam itu terus dikirim, apalagi kalau tahun pembuatan Office-nya itu berbeda, nanti akan jadi masalah itu. Nah, jadi begitu ya Ibu Sutirosianya. Kalau dari isinya itu tidak masalah, masih terbaca. Nah, misalnya hari ini hari Minggu, cuma yang beda itu kadang tata letaknya. Makanya Pak Mumun tanya, nah, Ibu buat dari mana ya kan, pakai apa? Karena apa? Nah, mungkin kan tulisannya yang seharusnya lurus ya kan, nah, bisa terpotong jadi dua, atas sama jadi dua baris gitulah. Nah, mungkin begitu. Tapi bagi saya pribadi sih ya tidak masalah. Nah, begitu. Oke ya. Selanjutnya,
Iya, Pak. Nah, Terima kasih. pertanyaan dari Ibu ini, Pak, bagaimana cara belajar online ya kan lewat video? Nah, kalau Bapak Ibu mau ya kan menggunakan apa namanya belajar online itu banyak sekali. Ada namanya Google Class, ada namanya Tim ini kayak di UT, ada namanya Zoom dan lain-lain ya kan. Nah, kalau mau buat ruangan apa namanya Zoom ya kan. Nah, sebentar saya coba praktek dulu. Ini dia mau tidak soalnya agak lambat. Di mana tadi? Google Chrome saya. Nah, kalau saya bisa saya coba di sini dulu. Nah, sebentar. Ini bisa tidak ya? Saya coba dulu ya. Share screen. Nah, ini. Sudah kelihatan belum tampilannya? Nah, kita mau pakai Jelas, Zoom. Pak. Ya, sebentar. Sudah, Pak. Kita pakai Zoom. Nah, ini udah ya. Kita sync dulu. Nah, namanya apa ya? Apa ini motorcycle? Nah, ini saya coba praktek. Tapi kalau Bapak Ibu ada aplikasinya di handphone itu lebih enak. Nah, kalau ada aplikasinya di handphone lebih enak dia, lebih mudah. Nah, jadi tinggal salah password saya. Nah ini sudah. Nah, kalau di laptop, caranya begini. Nah, ini kan banyak ya kan. Nah, banyak pilihan ini. Meeting, apalah ini. Nah, tinggal pilih aja personal room ya kan. Nah, tapi biasanya kalau kita pakai gratisan ya kan. Nah, nanti ada batas waktunya kalau pakai Zoom itu ada 40 menit. Nah, kita tinggal pilih start ini. Kalau di apa namanya di handphone lebih enak dan kalau Bapak Ibu buka Zoom ya kan, nah tinggal klik new meeting, nah terus start meeting kalau di handphone. Nah nanti di situ kan ada apa namanya kodenya, tinggal di paste aja. Nah, ini adalah apa meeting ID-nya ini. Kalau Bapak Ibu mau buat, tinggal di copy ya kan. Nah, terus dikirim. Biasanya kan dapat kayak gini kan, kalau dikirimin sama orang-orang di grup WhatsApp ya kan. Nah, ini biasanya ada siapa yang buat, terus namanya apa, terus ini Google Room-nya ada kode sama passwordnya. Enak, tinggal begitu saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau buat, pokoknya pilih di kita buka Zoom ya kan, terus login pakai emailnya masing-masing, Bapak Ibu pasti sudah punya ya kan, terus klik di meeting ini, terus masuk ke dalam personal room ini, terus ini sebenarnya udah jadi, tinggal start terus
copy invitation ini. Inilah yang biasanya di-share oleh teman-teman atau host yang membuat acara. Tinggal di copy ini terus dikirimkan ke orang-orang yang mau kita ajak untuk meeting. Sudah sederhana seperti itu. Tapi lebih enak lagi kalau pakai handphone di aplikasinya itu lebih praktis dia. Kalau di web itu agak lama, tapi ya tidak apa-apa, sama saja sih kalau menurut saya. Nah, jadi seperti itu Ibu Nini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Nini? Cukup ada lagi. Jelas Pak, terima kasih Pak. Kalau mau selain pakai Zoom, ada lagi Google Team juga sama. Sebenarnya intinya sama saja. Kita coba-coba saja. Kita buka, pasti nanti juga tahu kok. Dengan kemampuan bahasa Inggris kita sedikit-sedikit, ya kita bisa meraba-raba. Oh ini artinya apa? Oh ini artinya apa? Gitu. Nah terus selanjutnya pertanyaan dari Ibu Nur Suhenti. Bagaimana cara membuat judul di tengah? Ya oke, abis ini saya praktek lagi biar Bapak Ibu juga bisa kita belajar bersama. Sebentar, saya buka dulu Microsoft Excel-nya. Sebentar, saya share screen lagi. Suaranya tidak ada, Pak. Maaf tadi, hilang ternyata. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya saya sudah membuat ini, punya tabel nilai ulangan, ya kan? Nah, terus saya mau buat judul. Judul kan selalu di atas dia. Nah, kita klik tadi di kolom mana saya menulisnya, ya kan? Ini kan berarti di pojok sini.
di kolom A, ya kan? Nah, walaupun dia di bawah B, tapi tidak mungkin di B tidak ada. Kita tahu B-nya tidak ada itu di mana? Ini di formulanya nggak ada, di formula bar. Nah ini ada namanya formula bar. Berarti di A ini ada tulisannya daftar nilai siswa kelas 5 CLC Ladang Mutiara. Nah terus cara nengahinya gimana? Nah, caranya begini, kita blok dulu dari A, kita klik, tahan, geser ke kanan sampai garis titik-titik ini. Nah, terus habis itu kita kembali ke home. Terus ini merger and center. Nah, ini dia otomatis nanti di tengah. Tapi kalau memang Bapak Ibu mau sesuai dengan kolomnya ini, di tengah kolomnya ini ya kan. Nah, kita apa namanya? Ketiknya berarti ini tak pindah dulu ke sini di atas kolom. Di atas sesuai ini kan kolomnya kan di B ya kan. Nah, akhirnya di I. Nah, berarti kita tinggal aja drag, kita seleksi dari B sampai I terus kita merge. Nah, nanti otomatis dia akan di tengah-tengah ini. Nah, misalnya lagi tahun pelajaran. Tahun pelajaran 2020 garis miring 2021. Nah, biar dia di atas ini ya kan. Nah, kita sama di B kita seleksi. Kalau mudahnya itu begini, shift, pencet shift, terus geser ke kanan, arah kanan kita pencet sampai di I. Habis itu kita klik merger and center. Nah, udah jadi kan? Nah, dia otomatis ke tengah sendiri ya, kita kasih bold. Nah, seperti itu. Nah, Ibu Nursanti ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Nah, ya. Sudah ya. Nanti silakan praktek atau belajar di rumah sendiri. Kalau ada apa-apa, Pak, saya mau begini ya. Nanti silakan tanyakan ke saya. Nah, terus terakhir pertanyaan dari Ibu Baba. Pak, bagaimana cara kita mendapatkan rumus ya kan? Nah, jadi begini. Rumus di Excel itu banyak sekali. Mungkin ada ratusan itu kalau mau dipakai semua. Tetapi ya kan, kita kan kalau cuma menghitung angka ya kan, nah, itu paling hanya pakai beberapa saja. Kalau cuma di sekolah ya kan, tidak sampai rumus yang aneh-aneh. Biasanya yang rumus yang agak-agak rumit itu dipakainya di perusahaan atau mungkin untuk menghitung sesuatu yang banyak. Nah, dari bagaimana atau di mana kita dapat itu? Sebenarnya kalau di buku kelihatannya ada tidak ya? Saya malah belum perhatikan kemarin. Tidak sampai ke itu. Kalau cuma hanya untuk belajar rumus ya kan. Nah, Bapak Ibu bisa cari saja di Google atau di YouTube, banyak kok tutorial-tutorial tentang rumus mencari formula Excel begitu. Nah, rumus menghitung di Excel lah. Tapi ingat ya, kalau mau buat apa-apa itu yang penting itu harus sama dengan dulu, kasih sama dengan. Nah, terus misalnya begini, ini ada namanya ABS, average, dan lain-lain. Nah, average itu untuk rata-rata, AFDEF, ATAN. Saya pun tidak semuanya menguasai, hanya beberapa saja, karena kan tergantung dari kebutuhan kita, ya kan. Nah, misalnya average untuk rata-rata, sum untuk menjumlahkan. Terus kita mau hitung apa lagi? Kalau hanya untuk menghitung nilai siswa itu hanya seperti itu. Tapi kalau memang Bapak Ibu pengen memperdalam ya kan, nah, ilmunya ya kan, nah, boleh pakai rumus-rumus yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa pelajari lebih detail, mungkin cari referensi, bisa di buku ada kalau mau cari buku. Tapi kalau sekarang kan di internet banyak. Kalau saran saya sih cari saja di internet, di YouTube atau di Google ada. Nah, saya tidak akan mengajarkan sedetail itu karena ada rumus yang sangat susah. Dulu waktu saya belajar if itu ya kan sampai sakit kepala itu dulu waktu saya masih kecil. Tapi sekarang ya kan karena jarang dipakai jadi ya tidak perlulah artinya untuk belajar sampai di sana. Tapi memang kalau Bapak Ibu pengen belajar bisa sampai ke sana ya silakan cari tutorial di internet atau di YouTube. Kalau saya hanya pakai sum average dan yang sederhana saja itu sudah cukup kalau hanya untuk menilai ini. Tapi kalau memang biasanya yang sering dipakai itu ada namanya ini
sama dengan sum. Ini untuk menjumlah. Ini. Sum ini untuk menjumlah. Ada namanya average. Ada namanya if, ya kan? Ini hanya 3 ini. Ada namanya VLOOKUP, HLOOKUP, dan lain-lain. Masih banyak lainnya. Misalnya ini sama dengan H. Nah, ini pun bisa dipakai semua ini. Nah, ini tadi ada hyperlink dan lain-lain. Ada namanya S. Nah, ini segini banyak ini bisa dipakai semua, tapi kan tergantung dari kebutuhan kita, ya kan? Nah, jadi seperti itu ya, Ibu-ibu. Kalau mau cari rumus, boleh Ibu belajar di Google atau di YouTube atau beli buku pun ada kok itu. Tapi lebih enaknya sih belajar di Google yang gratis. Tapi kalau kita sebagai guru ya belajar yang sederhana saja. Nah, saya kira sudah cukup. Hanya sum, average, if pun kalau perlu, karena if agak rumit karena kadang kalau salah itu error dia. Tapi kalau sum dan average dia sederhana. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Iya, silakan. Iya, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Saya Ibu Silvi, Pak. Saya Silvi, Pak. Terima kasih, oke. Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Di sini Pak, saya mau bertanya. Pernah saya membuat tugas, saya tulis tangan Pak, seperti Bu Siti. Terus saya foto scan, terus saya foto scan langsung rubah ke PDF. Terus ada ketentuan tugas. Ketentuan tugas itu harus 2 MB, tapi saya keluar dari 2 MB. Bagaimana cara agar tugas saya tidak keluar dari 2 MB tersebut, Pak? Makasih, Pak. Oh, begitu. Yuk, coba teman-teman. Mungkin ada masalah begini. Ada yang bisa jawab nggak? Bantu saya coba. Mungkin yang punya pengalaman begitu. Boleh kok share. Kita saling sharing. Walaupun saya tahu, tapi mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman begitu. Kira-kira ada yang mau membantu saya tidak? Nah, kalau tidak ada, ini saya coba langsung praktek saja. Siapa tahu bisa. Nah, jadi begini. Kalau di internet ya kan sudah banyak sekali web atau website penyedia layanan-layanan seperti itu tadi. Yuk, siapa yang itu tadi? Pak, boleh bertanya lagi. Apa? Halo, Halo. Pak. Kira, silakan. Tidak ada suaranya. Ada, Bu, ada. Halo, Pak. Ada. Saya Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, saya Pak, kalau misalnya pakai RUS itu kalau misalnya salah, hasilnya salah sudah dijumlah itu Pak, apakah yang sama dengan atau misalnya yang titik duanya itu apakah itu berpengaruh dengan hasilnya Pak? Iya, sangat berpengaruh. Saya jawab saja langsung, Ibu. Sangat berpengaruh, Ibu. Makanya tadi saya bilang kan kalau menggunakan rumus yang rumit-rumit ya kan, jangankan titik 2, koma saja itu sangat berpengaruh sekali. Makanya memang perlu belajar, dan belajar itu kan biar terbiasa. Tapi kalau rumus yang saya berikan tadi yang tentang sum sama average itu gampang kok pakainya, nggak ribet. Jadi tinggal kita kalau sama average gampang. Kalau yang if itu yang susah, Ibu. Kalau yang sum sama average itu gampang. Nah, insya Allah nggak salah lah kalau pakai itu insya Allah udah bener. Insya Allah bener. Asal kita ngekliknya kolom yang mau kita cari itu benar. Nah, pasti itu insya Allah benar. Tapi kalau yang if itu agak susah, kadang error kalau salah-salah itu. Nah, jadi seperti itu, sangat berpengaruh sekali ya. Nah, terus tadi saya mau menjawab pertanyaan dari, nah, begitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit tentang cara mengompres file PDF, ya kan? Nah, ini perhatikan. Saya share screen ke ini. Nah, Bapak Ibu silakan cari ya kan, kalau mau tadi misalnya ada masalah
sudah membuat tugas, ya kan, disimpan dalam PDF. Ada ketentuannya, maksimal adalah 2 MB atau 1 MB atau berapa KB begitu, kilobyte. Nah, cari aja di Google, tulis begini, kompres. Nah, ini udah ada. Kompres PDF. Banyak sekali di Google itu kompres PDF. Nah, misalnya pilih saja, coba-coba salah satu. Ini pun saya tidak tahu yang mana yang, tapi bisa semua kok dipakai. Misalnya ini, saya pakai PDF compressor. Nah, di sini kan ada pilihan banyak. PDF pun tidak hanya mengubah, memperkecil ukuran file, ya kan, bisa aja dia mengubah PDF to DOC. DOC itu Microsoft Word. Nah, ini pun sama, dari PDF ke Microsoft Word lagi, PDF ke teks, PDF ke JPG atau foto, PNG juga foto. Nah, combine PDF itu menggabungkan PDF atau menyimpan ini JPG itu PDF, foto ke PDF atau PDF compressor. Nah, kalau PDF compressor itu dia mengompres ukuran file yang tadinya besar, jadikan kecil. Nah, contoh ini, saya langsung praktek aja. Berapa file? Saya cari, saya lihat dulu ya, cari file yang agak besar dulu. Ini 1979. Nah, ini udah dapat, sebentar. Nah, ini saya mau kompres ini. Nah, ini dia ukurannya 1,9, ya kan? Nah, nanti setelah dikompres dia jadi berapa? Saya tidak tahu, tapi jelasnya dia lebih kecil. Dia sudah 16%. Nah, download. Saya pindah dulu. Nah, ini sebagai perbandingannya di sini. Ada di alamat. Nah, ini adalah yang, perhatikan, ini filenya sama. Yang atas adalah yang sebelumnya, yang awal, file asli. Dia punya size 1979. Tapi yang kedua ini adalah file hasil kompresan tadi. Ini ada tulisannya min dia, minimal. Nah, artinya apa? Sudah terjadi, kelihatan tidak punya saya? Tidak kelihatan ya, sebentar. Salah. Mana tadi? Ini. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Nah, Sudah perhatikan. Perhatikan. Nah, ini kan file yang sama tadi. Yang atas adalah file aslinya yang saya upload tadi. Nah, dia besarnya 1979 ini, bisa dilihat di pojok kanan. 1979. Nah, terus yang bawah adalah file hasil kompres tadi. Kompres itu ya mengecilkan. Nah, dia sudah berkurang menjadi 1660. Jadi Bapak Ibu bisa pakai cara ini, ya kan? Dengan tadi cari aja di Google kompres PDF, atau di Play Store juga ada banyak kok caranya. Tinggal download aplikasinya ada, diupload, nanti terus tinggal balikkan lagi bisa. Nah, tapi itu salah satu cara, ya kan, ya, yang biasa atau sering saya pakai kalau saya mau mengompres file ukuran, karena memang kadang kan ada ketentuan-ketentuan begitu. Kalau di email pun tidak mau, di WhatsApp pun juga kadang ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Nah, seperti itu ya Ibu. Sudah mungkin bagi teman-teman yang lain, kalau memang ada yang pertanyaan sama atau mungkin belum tahu, ini bisa dipakai. Terus kalau
pertanyaannya, Pak, apakah harus pakai itu tadi webnya? Enggak, pilih aja, bebas tadi kan ada banyak. Sebentar, saya share screen lagi, pindah ke sana. Mana tadi? Nah, ini kan. Nah, terus pertanyaannya, Pak, apakah harus pakai PDF kompresor ini tadi? Apakah harus pakai ini? Enggak, silakan boleh Bapak Ibu pakai aja. Yang ada di sini dicoba-coba saja. Ini kan ada banyak ini, ya kan? Nah, yang penting tulis saja di sini. Kompres PDF. Nah, begitu. Nanti tinggal pilih salah satu yang sekiranya cocok. Cara penggunanya sama kok, gampang semua. Nah, asal dicoba-coba saja. Kita akan bisa itu karena kita mau mencoba. Tapi kalau kita belum apa-apa, Pak, bagaimana ini susah. Kita belum mencoba tapi udah bilang susah. Itulah yang jadi kendala sebenarnya. Bukan masalah susahnya, tapi dari mental kita yang tidak berani untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, jadi siap Pak, terima seperti kasih. itu ya. Masih ada pertanyaan lagi tidak? Ada, Pak. Masih ada? Oke, silahkan Ibu Ibaba lagi. Boleh. Oke, terima kasih, Pak. Ah. Ini masih seputar file yang besar kapasitasnya, Pak. File kecil dan file besar itu dipengaruhi oleh banyak panjangnya tulisan di file itu atau gimana, Pak? Jadi kalau pengaruh file ya kan, yang paling pertama atau paling ngefek itu, yang pertama adalah dari fotonya. Banyak tidak foto yang kita masukkan di situ. Dan ukuran fotonya, kadang fotonya kan ada yang besar-besar, apalagi kalau dari handphone ya kan, yang hasil jepretan kita sendiri. Nah, kalau ambilnya dari WhatsApp enak, karena apa? Di WhatsApp dia otomatis dikompres sendiri, sudah diperkecil oleh WhatsApp-nya. Makanya kadang foto yang diambil dari WhatsApp itu agak ngeblur dia, agak kurang begitu jelas. Beda dengan yang foto kita ambil sendiri dengan aslinya. Nah, makanya kalau file yang kita masukkan ke dalam misalnya Microsoft Word ya kan, kita mau ngetik, terus kita mau menambahkan foto. Nah, walaupun sama-sama satu lembar, yang ada fotonya dengan yang hanya tulisan saja itu pasti beda ukurannya. Nah, yang ada fotonya pasti lebih besar. Nah, makanya kalau memang bisa ya kan, tapi ya sebenarnya tidak dilakukan juga tidak masalah, asal kita tidak membuat tidak ada aturan lah. Misalnya kan tadi kalau pertanyaan Pak, tugas saya itu ada aturan maksimal adalah 2 MB misalnya. Nah, kalau memang ada aturan seperti itu ya kan, kita bisa kompres pakai itu tadi yang saya tunjukkan di websitenya, banyak kompres PDF. Tapi kalau memang tidak ada aturan ya kan, sebenarnya kita pakai file-file yang biasa aja tidak masalah. Tapi kalau memang mau dikecilkan ya kan, ya tinggal dikompres saja, daripada kita satu-satu ngompres fotonya biar dia size-nya kecil atau ukurannya kecil. Nah, lebih baik kita buat aja biasa, seperti biasa, baru kita jadiin PDF, lalu kita kompres atau kita kecilkan. Nah, seperti itu. Tapi yang memang paling berpengaruh itu di gambarnya, di fotonya. Nah, kalau tidak percaya silahkan Bapak Ibu bisa buktikan. Satu lembar yang hanya ketikan huruf dengan satu lembar yang banyak fotonya, itu pasti akan berbeda. Lebih besar yang ada fotonya. Nah, seperti itu ya. Apalagi fotonya yang ambil dari jepretan handphone langsung, kamera langsung. Nah, itu kadang kan sampai MB, sampai 3 MB, sampai 5 MB, bahkan kalau yang HP-nya bagus. Nah, seperti itu. Ya, Ibu-ibu, Mbak. Nah, dapat dimengerti? Nah, iya, terus, oke, masih ada pertanyaan lagi tidak? Kalau memang tidak ada, nah ini kan masih 10 menit dan ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Nah, jadi selama 8 kali pertemuan, saya sudah menemani Bapak Ibu mahasiswa UT PGSD dari Sarawak. Nah, apabila ada saya kurangnya, mungkin kurang memuaskan atau mungkin salah kata ya kan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu kawan-kawan yang ada di Sarawak. Setelah ini saya minta tolong bagi yang mungkin belum mengirimkan tugas, silahkan dikirimkan tugasnya, tugas terakhirnya, tugas ketiga, karena mulai besok saya untuk input di LMS OT, karena sudah ada permintaan dari
Jakarta untuk input itu. Nah, jadi di pertemuan terakhir saya cukupkan sekian. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi. Syukur-syukur ketemu secara langsung ya, tidak hanya lewat komputer seperti ini, tidak hanya lewat internet saja. Semoga saja kalau pandemi ini sudah selesai, kita ada kegiatan, bisa berkumpul dan kita akan berjumpa. Nah, kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan ya kan mengenai apapun lah, silakan boleh ditanyakan ke saya. Kalau memang saya bisa ya kan, saya akan memberikan jawaban. Nah, tidak hanya terkait dengan masalah